Hari ini Intan mau membahas teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang Intan yakin banyak teman-teman yang tahu, yaitu akupuntur. Di video ini Intan mau membahas sejarahnya akupuntur itu kayak gimana dan kok bisa ya nusuk-nusuk badan pakai jarum itu bisa penyakit hilang. Tajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa membantu via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu atau PayPal teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu ya apa itu akupuntur. Tak jelasin sekilas. Akupuntur itu teknik pengobatan tradisional Tiongkok menyembuhkan penyakit dengan cara memasukkan jarum ke dalam tubuh manusia pakai jarum yang sangat tipis. Akupuntur berasal dari bahasa Latin yang mana acus artinya jarum dan pungere yang artinya tusuk. Kalau bahasa Mandarinnya cenju, di mana cen artinya jarum, Cio artinya itu dipanasin. Disclaimer sebentar ya guys ya, teman-teman ini banyak yang taunya kalau akupuntur itu sekedar tusuk jarum. Padahal akupuntur cencio itu ada 4 teknik. Yang pertama Zhenfa. Zhenfa ini teknik ditusuk, yaitu pakai jarum yang tipis-tipis. Yang kedua adalah Pahuokuan. Pahuokuan ini pakai teknik dipanasi. Gelas, kalau zaman dulu ya, gelas itu dibuat panas, terus gitu ditempelin di tubuhnya manusia. Itu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga itu Meihuazhen. Meihuazhen ini agak ekstrim sedikit, kayak ada sikat, terus sikat itu tapi jarum, isinya itu jarum dan ditusukkan di tubuhnya manusia. Satu sikat itu isinya 3-4 jarum. Yang keempat adalah Aitiao. Aitiao ini kalau teman-teman tahu bahasa Indonesianya itu moksi busi. Jadi ini teknik pengobatan pakai tongkat kecil, tongkat ukuran 10 cm lah ya kira-kira. Terus ujungnya itu dipanasin, habis gitu ditancapkan di tubuhnya manusia. Nah, yang Intan bahas sekarang ini itu yang teknik tusuk jarum ya, yang Zhenfa. Kalau kita berpikir dengan cara berpikir kita yang sekarang, kok bisa ya memasukkan jarum ke kulit itu kok sampai menyembuhkan penyakit? Gak masuk akal, iya kan? Tapi fakta yang terjadi di lapangan sebelum ada alat medis yang canggih-canggih, sebelum ada obat-obatan kimia, teknik ini itu sudah dipakai selama ribuan tahun, sejak zaman dulu kala, sejak zaman batu. Sekarang bagaimana ya sejarahnya akupuntur? Menurut catatan dan penyelidikan akupuntur itu sudah ada sejak lama banget guys. Bahkan sebelum ada tulisan itu sudah ada akupuntur. Menurut Huang Ti Neijing itu dokumen tertua tentang medis yang ditulis di zaman Warring States period itu tahun 476 sampai 221 sebelum Masehi ya. Sejak dinasti Shang. Dinasti Shang itu tahun 1600 sebelum Masehi. Sebelum Masehi guys. Orang-orang itu sudah menemukan bahwa rasa sakit di tubuh mereka akan perlahan-lahan hilang, bahkan totally sembuh ketika tertusuk benda tajam. Ini ada legendanya loh, legendanya itu terkenal banget. Ada seorang pria itu sudah mengidap sakit kepala yang cukup lama banget. Semakin hari sakit kepalanya itu semakin parah, gak sembuh-sembuh. Pada suatu hari sang pria ini kesandung, terjatuh, sehingga kakinya itu tertusuk benda tajam dan mengeluarkan darah. Sejak saat itu sang pria itu sakit kepalanya itu berangsur-angsur membaik, bahkan sembuh. Cerita ini itu menjelaskan caranya orang-orang zaman dulu banget dalam menyembuhkan penyakit mereka.
yaitu dengan cara menusukkan benda tajam ke dalam tubuh mereka. Oleh karena itu muncul cara pengobatan dengan menggunakan jarum. Tapi masalahnya orang-orang zaman dulu itu sebelum mengerti titik-titik akupuntur itu ya, dia itu merasa wah kalau ditusuk-tusuk ini, badan tusuk-tusuk itu penyakit itu sembuh. Jadi dia itu nusuknya itu ngawur sampai terjadi pendarahan. Mestinya kalau nusuknya benar itu tidak terjadi pendarahan. Berangsur-angsur karena memang orang itu sudah hobi ya nusuk-nusukin benda tajam dalam tubuh mereka. Orang ngebikin tusukan tajam dari batu. Dan pada saat itu batu tusuk itu lebih sering digunakan untuk sayatan dan mengeluarkan nanah pada infeksi. Oleh karena itu batu tusuk juga disebut sebagai jarum batu. Pada zaman itu bahan jarum itu terus mengalami perubahan, terus mengalami perkembangan. Dari yang bahannya batu jadi tulang. Lebih efisien lagi pakai bambu, lebih efisien lagi pakai tembaga, lebih efisien lagi dari tembaga jadi pakai besi, lebih efisien lagi dari besi jadi pakai emas, terus sampai jadi dari emas sampai jadi logam-logam lainnya. Ini ada ceritanya ya. Pada zaman dulu itu ada pangeran. Pangeran ini punya penyakit yang sangat parah, sampai saking parahnya penyakitnya itu sampai dia itu nggak menyadarkan diri. Ada tabib terkenal, namanya adalah Pian Cui. Pian Cui itu berhasil menyembuhkan pangeran tersebut. Sampai Pian Cui itu dijuluki, dia itu bisa mengembalikan kehidupan dari kematian. Pian Cui ini terkenal karena dia itu sudah tahu organ manusia loh guys. Padahal Pian Cui hidup di tahun 407 sebelum Masehi. Belum ada X-ray. Pian Cui dalam pengobatannya itu dia cuman melihat lidah manusia. Terus dia tanya gejalanya itu kayak gimana. Dan dia itu mendengarkan suara, pola pernapasan, dan denyut nadi pasien. Lah gimana ya cara mendengarkan pernapasan, denyut nadi? Kan zaman dulu belum ada stetoskop. Masa kupingnya Pian Cui itu ditempelin di dadanya pasien? Kalau pasiennya wanita gimana? Apalagi kalau dia itu ningrat. Yang bikin wow ya, Pian Cui melakukan semua itu, diagnosanya semua pakai jarum. Kalau pasiennya cewek, apalagi wanita-wanita terhormat ya, wanita kerajaan, dia diagnosanya itu pakai jarum dan benang. Dia mendiagnosa dari ruangan yang berbeda sama pasiennya. Keren kan? Ya gimana lagi, zaman dulu tuh ndak boleh putri kerajaan, wanita kerajaan disentuh-sentuh, ndak boleh, apalagi kupingnya ditempelin di dada, lo minta dipenggal apa gimana? Pada zaman dinasti Qin, teknik akupuntur ini mulai meluas ke negara tetangga seperti Korea dan Jepang. Pada dinasti Tang, teknik akupuntur itu semakin digemari, bahkan ada sistem pengajarannya di dinasti Tang ini. Pada dinasti Song di tahun 1027, Wang Yanyi itu membuat model patung manusia yang berasal dari tembaga, yang mana patung tersebut menunjukkan titik-titik akupuntur manusia. Ada 361 titik akupuntur dalam tubuh manusia. Pada dinasti Ming, tepatnya di tahun 1601, Yang Suzhou menuliskan buku akupuntur yang judulnya Zhenjiu Dazheng, di mana buku ini diterjemahkan dalam bahasa Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, dan lain-lain. Mulai go internasional nih akupuntur. Pada tahun 1822, ini pada saat pemerintahan dinasti Qing. Dinasti Qing menghapus cabang ilmu kedokteran jurusan akupuntur. Jadi pada masa dinasti Qing, perkembangannya akupuntur ini terhambat.
Pada saat Republik Tiongkok berdiri, ilmu kedokteran akupuntur ini digalakkan lagi. Bahkan di setiap kota itu ada perguruan tinggi ilmu kedokteran tradisional. Ilmu kedokteran tradisional apalagi kalau bukan akupuntur ya. Dan sudah ada rumah sakitnya. Hal ini tentu saja ngebikin ajaran dan ilmu pengetahuan tentang akupuntur itu semakin mendapatkan prestasi yang besar. Pada tahun 1955, pemerintah itu meresmikan Departemen Kesehatan Ilmu Penelitian Akupuntur. Nah, keren kan? Sudah ada departemennya sendiri nih. Pada tahun 1958 ada gebrakan, ada penemuan baru, yaitu teknik anestesi akupuntur. Anestesi itu bius ya, jadi bisa ngebius hanya dengan menusukkan jarum ke kulitnya manusia, dan ini menjadi perhatian internasional sehingga dunia itu menggalakkan perkembangan ilmu kedokteran di bidang akupuntur. Di Indonesia sendiri akupuntur itu sudah diperkenalkan oleh Cheng He 600 tahun yang lalu saat berkunjung ke Indonesia. Siapa itu Cheng He? Cheng He itu Kasim dari dinasti Ming yang disuruh keliling dunia kenalan sama negara-negara ya untuk bawa misi perdamaian dunia. Intan pernah bahas tentang Cheng He itu, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada tahun 1676 seorang dokter Belanda di Batavia bernama Willem ten Rine itu mulai menggunakan teknik akupuntur yang sebelumnya ia pelajari di Jepang. Kok bisa ya jarum ditusuk ke kulit itu bisa menyembuhkan penyakit? Teori dasarnya itu apa? Jadi orang-orang Tiongkok itu percaya adanya Qi. Qi itu energi yang mengalir dalam tubuh manusia. Titik-titik akupuntur itu dipercaya jalannya aliran energi kehidupan. Kalau aliran energinya lancar, berarti orangnya itu sehat. Kalau nggak lancar, berarti orangnya sakit. Kalau nggak lancar, berarti ada titik akupuntur yang harus diperbaiki. Nah, tusuk jarum itu memperbaiki titik yang nggak beres itu supaya energinya lancar kembali. Selain energi Qi, tusuk jarum ini juga ada perhitungannya 5 unsur alias Using dan Yin and Yang. Ini matematikanya Tiongkok, matematika Tiongkok kuno ya wis dasarnya yaitu kalau enggak 5 unsur ya Yin and Yang. Intan pernah bahas apa itu Using, apa itu Yin and Yang. Linknya ada di deskripsi. Intan pengen tahu bagaimana dengan teman-teman. Apa teman-teman pernah merasakan pengobatan akupuntur itu kayak gimana? Apakah ada hasilnya? Yuk coret-coret di kolom komentar, sharing-sharing dong pengalamannya. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.